Di Selamat Pagi Bengkulu edisi 23 Agustus 2021 dengan tema kita Semangat Sekolah Tatap Muka. Dan tentunya sudah bersama dengan narasumber kita yaitu selaku Ketua PGRI Kota Bengkulu Bapak Nawardi Linmas SPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat, tapi sebelumnya saya izin. Iya. Rasanya nggak puas kalau nggak buka masker. Iya. Karena jarak kita juga udah prokes ya. Iya, silakan Ya, Bapak. Misi ya. Iya, dan tentunya ini kita pengen bahas mengenai semangat sekolah tatap muka. Bapak juga semangat dong ya pastinya menyambut Semangat. kebijakan tatap muka ini. Ya. Dan ini gimana Pak, para guru menyambut kebijakan tatap muka ini, khususnya guru-guru di Kota Bengkulu? Sebelum saya menjawab, izinkan dulu saya ingin menyapa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kawan-kawan guru di Kota Madya Bengkulu dari semua tingkatan. Ya, semangat hari ini kita memulai belajar tatap muka. Mohon bantuan teman-teman tetap menjalankan prokes kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, baik provinsi maupun kota. Kesempatan yang bahagia, saya Ketua PGRI Kota pada hari ini ya dipanggil oleh pihak RBTP untuk mengadakan dialog atau berbincang-bincang tentang semangat sekolah tatap muka. Tanggapan ya guru bagaimana pelaksanaan tatap muka ini? Yang pertama ya, guru sangat menyambut, sangat antusias menunggu-nunggu belajar tatap muka. Nah, pada hari ini ya semua sekolah tingkatan sudah masuk ya tatap muka. Dimulai minggu kemarin SD, SMP itu sudah melaksanakan tatap muka. Dan pada hari ini untuk SMA, SMK juga sudah dimulai tatap muka. Hanya saja kita tetap melaksanakan sesuai dengan surat edaran Gubernur ya via Kadisdikbud Provinsi dan Wali Kota melalui Disdik Kota bahwa masuk ya tatap muka sekarang ini diizinkan 50% dari jumlah sekolah yang bersangkutan. Ya. Itu sementara tanggapan, dan guru-guru sudah banyak ini WA dengan saya. Kenapa itu? Ya, silakan Pak Ketua. Guru-guru menyambut baik ya, juga sudah menyampaikan ada beberapa pesan orang tua bahwa tatap muka itu sangat penting. Ya. Karena selama ini orang tua sudah banyak menyampaikan kepada guru bahwa daring ini sudah mulai membosankan. Iya. Ya, kenapa orang tua bosan? Karena orang tua bukan sebagian besar itu pendidikan guru. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi harus semua wali murid ini dadakan menjadi guru nih selama kurang lebih 2 tahun. Seperti itu. Iya. Ya, termasuk Ruben Unsu menjadi guru. Oke, jadi kalau misalnya Bapak menilai guru ini lebih nyaman kegiatan belajar mengajar secara tatap muka daripada daring? Jelas itu lebih nyaman karena tujuan guru itu mengajar dan mendidik. Yeah. Mengajar dan mendidik itu fokus guru. Nah, untuk anak PAUD, SD, SMP, persentase ya itu masih guru ini persentasenya lebih besar menanamkan budi pekerti. Yeah. Adat istiadat dan budaya dalam kehidupan kita sehari-hari yang diawali dengan hablum minallah dan dilanjutkan dengan hablum minannas. Nah, kalaulah kita selalu daring, guru tidak bisa memantau, melihat, menilai sikap anak-anak didik kami yang sedang belajar. Tapi kalau tatap muka, ya kita langsung bagaimana perilaku siswa, apa yang diucapkan siswa, apa yang diperbuat siswa, terus ya bagaimana dia saling menghargai, saling menghormati, sehingga nanti merujuk namanya budi pekerti. Ya. Jadi bisa dipastikan bahwa kegiatan belajar mengajar secara tatap muka ataupun langsung ini lebih efektif dibanding dengan sistem pembelajaran daring ya Pak ya? Iya, jelas seperti itu. Oke, nah selama ini apa kendala yang dirasakan oleh guru ketika terpaksa untuk pembelajaran sistem daring Pak?
Sebenarnya kami tidak, kendalanya akan bicara dari segi guru ya. Jadi kendala kita ini akan kita lihat dari beberapa pihak. Kendala dalam pembelajaran daring. Oke, kita mulai dari guru. Ya, guru ya oke, dari segi fasilitas insya Allah sudah mendukung, baik itu fasilitas yang disiapkan pribadi maupun pemerintah. Namun dalam penyampaian materi kami tidak bisa mengukur anak ini benar-benar sudah siap apa belum. Itu satu ya kendala. Nah, yang kedua ya dalam pemberian tugas kami tidak bisa menjamin bahwa anak ini ya betul-betul dia yang mengerjakan ya atau bisa diukur. Contoh ya, guru agama mengajarkan doa. Kalau di dalam jawaban daring, baik Telegram maupun WA, ya atau Google Form dan sebagainya, dia bisa menjawab bagus, tapi belum tentu dia untuk melakukan praktekan itu dia mampu. Nah ini yang satu, jadi kami tidak bisa mengukur ya kemampuan anak ya sesuai dengan materi yang kami berikan, baik itu pelajaran umum yang memang harus kita banyak realisasikan ke masyarakat maupun pelajaran keterampilan khusus sekolah kejuruan. Itu kendala. Dari pihak orang tua kita ini kan merata. Dari segi jenjang sosial sangat-sangat heterogen. Ya. Maksudnya ada yang terbawah, menengah, ekonomi dan seterusnya. Nah, untuk yang ekonominya lemah, anaknya yang banyak sekolah, ya tentunya dia akan kurangan fasilitas. Jadi kalau bahasa selatan itu mungkin boleh saya bahasa selatan kawan-kawan semua. Silakan. HP payutnya itu kan kurang. Nah jadi gimana dia mau menerima pelajaran tugas dari guru kalau HP-nya tidak mendukung. Nah ini yang kedua. Pelajaran yang kami berikan itu tidak bisa merta-merta langsung apa yang kami suguhkan, kami sampaikan materi itu murid ngerti. Berarti perlu penjelasan. Minta penjelasan dengan orang tua tidak mampu menjelaskan itu. Nah ini kendala-kendala ya, baik dari pihak guru maupun dari pihak siswa dan orang tua untuk pelajaran daring. Kesimpulan, pelajaran daring ini khusus untuk pelajaran teori harus diaplikasikan dalam bentuk praktek, tidak bisa diukur. Dan tentunya banyak sekali kendala yang telah dirasakan ya, baik itu dari murid-muridnya, siswanya, kemudian juga untuk para guru dan para wali muridnya juga pada merasakan kendala nih Bapak ya. Tentunya dari sistem seperti pembelajaran daring tentunya harus punya handphone yang mumpuni dan tidak semua orang tua mampu seperti itu, dan kemudian juga banyak orang tua yang mengeluh Bapak, ini anaknya main handphone terus nih semenjak pelajaran daring, dan tentunya ini bikin riuh ya Pak ya. Oke, Bapak, ini kita membahas mengenai proteksi seperti apa sih mungkin yang telah diberikan oleh pemerintah kita untuk menyambut pembelajaran sistem tatap muka ini. Apakah untuk para gurunya sudah dipastikan telah divaksin semua atau seperti apa? Baik, kita kalau bicara proteksi, kita luruskan dulu apa sih pengertian proteksi. Proteksi ini kan jaminan, perlindungan, ya jaminan terhadap risiko yang mungkin terjadi, gitu ya. Nah, jujur saya selaku organisasi profesi guru, proteksi pemerintah tuh seharusnya ada dua, dalam bentuk spiritual maupun material. Spiritual memang pemerintah sudah selalu mengingatkan bahwa guru ya tolong ingatkan murid tetap melaksanakan proteksi 3M. Sudah membuat edaran apa saja yang harus disiapkan oleh pihak sekolah, mulai dari cuci tangan, sanitizer dan lain sebagainya, itu harus disiapkan, itu dari pemerintah. Ini secara teori. Ya secara spiritual memberikan semangat, ayo guru-guru tatap muka kita. Namun proteksi untuk dalam bentuk material belum ada ya? Belum ada. Ya misal memberikan ke pihak sekolah, ini sabun cuci tangan, ini galon untuk cuci tempat air. Ya, itu sampai hari ini kami belum menjumpai itu.
kalau kita berbicara tentang proteksi atau jaminan. Nah, berikut yang lebih miris ya, guru yang terkena wabah COVID ya dirawat sampai seminggu 2 minggu, itu tidak ada proteksi pemerintah secara langsung. Misal ya menanyakan berapa biaya yang dikeluarkan guru yang dirawat selama COVID, ya hanya saja menyediakan tempat yang identik secara umum. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa yang pelayannya tidak memuaskan terusus kepada masyarakat tertentu. Berarti secara material ini belum dirasakan. Nah, belum untuk ada fasilitasi vaksin untuk para guru apakah sudah ada? Kalau vaksin ini program umum ya. Jadi barangkali, mudah-mudahan saya tidak salah, kalau vaksin ini adalah pemerintah daerah ya menjalani ya program pemerintah pusat. Nah, sekolah sudah divaksin ya dan gratis. Namun ya vaksin ini kan tidak ada hubungannya sebenarnya yang harus dipaksa oleh pimpinan. Ya yang mau, saya tidak terprediksi, yang mau yang tidak mau juga, yang mau ya silakan, yang tidak mau ya itu kan ada unsur ya resikonya sendiri ya. Nah ini sudah, jadi jawaban kesimpulan kalau guru ya 99% di kota ini sudah melaksanakan vaksin. Sudah vaksinasi semua ya? Oke, secara pendataan di PGRI Kota, apakah Pak banyak para guru yang terpapar COVID-19? Untuk Kota Bengkulu ya itu lumayan dalam arti mungkin kalau cukup banyak ya? Cukup banyak, saya belum berani mengatakan persennya berapa ya, tapi yang terpapar COVID dirawat di rumah sakit itu karena kami belum sempat mendata dan itu juga jenjang pendidikan cukup banyak, lain-lain tupoksi. Kalau saya mungkin di kota untuk provinsi, maksud saya itu SMA SMK itu adalah sebenarnya kapelingan PGRI provinsi, maka saya belum sempat mendata, kawan-kawan belum sempat mendata. Jadi cukup banyak. Ya termasuk di SMK 1 sendiri ada beberapa orang guru yang sempat dirawat itu terpapar COVID. Atau bahkan ada yang meninggal dunia? Alhamdulillah kalau di Bengkulu kota itu tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Alhamdulillah. Yang ada hanya di Benteng ya, di Bengkulu Selatan ya, itu yang sudah ada meninggal dunia dengan terserang wabah COVID. Oke, baik Bapak, kita berbicara mengenai kualitas pendidikan. Nah, banyak yang mengatakan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia ini menurun ketika pandemi COVID-19 karena kita yang awalnya emang tatap muka terus, jadi harus terbiasa dengan sistem daring yang tentunya banyak sekali kendala yang dirasakan. Nah, menurut Pak Nawardi bagaimana ini dengan kualitas pendidikan yang menurun di Indonesia dan khususnya di Bengkulu? Iya, itu udah jelas. Kalau kita bicara kualitas, ya tentunya sesuatu yang dapat diukur. Kita berani mengatakan sesuatu kualitas itu apabila sudah melalui uji coba dan dapat diukur. Nah, untuk pembelajaran selama daring, jelas kualitas ya kemampuan anak-anak itu tamatan maupun kenaikan kelas itu kami tidak bisa mengukur. Dalam arti ya mata pelajaran yang kami berikan itu iya atau tidak dia bisa melakukan itu tidak bisa diukur. Ya karena ini tidak dibenarkan untuk bersentuhan langsung dengan pada siswa. Yang kedua, kualitasnya tentunya dibarengi dengan SOP yang jelas. SOP yang jelas. Belajar anak itu kalau tidak 7, sekian tidak bisa naik. Tidak 8 tidak bisa. Tetapi daring itu tetap ada anjuran masa COVID berikan keringanan kepada anak. Dalam arti ya nilainya itu tidak bisa standar loh. Ya, dibantu ya? Atau gimana? Alias kita bantu jujur. Ini pada orang tua saya minta maaf. Ini saya berada di studio RBTV, kami guru ya tetap menjalankan ya rasa simpatik dan peduli dengan wabah COVID ini terhadap pendidikan. Jadi anak bapak ibu yang memang pantas kami bantu, ya kita bantu sepanjang dia tetap menjalankan ya kewajiban dan haknya ya selama melaksanakan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Iya.
Gitu. Berarti itu ya tanggapannya mengenai kualitas pendidikan, dan pasti ini dirasakan Pasti. oleh para guru juga di Kota Bengkulu pastinya. Nah, tambahan untuk pemirsa bahwa yang kami rasakan betul kualitasnya sangat-sangat menurun itu adalah tentang budi pekerti. Oke. Sekarang ini murid tidak apalagi gurunya. Ya. Karena tidak pernah tatap muka. Cenderung kadang-kadang ketemu dia tidak lagi salam, tegur sapa, karena tidak kenal. Ya, kita hanya kenal di dunia maya. Iya. Itu. Ini yang sangat-sangat dirasakan ya, kualitas menurun, sedangkan di Indonesia itu kan masih 60%, bahkan cenderung lebih kalau tingkat sekolah dasar SMP itu kita menanamkan budi pekerti baru ilmu pengetahuan yang bersifat duniawi. Ya. Nah, ini saya mohon betul ya melalui acara kita dialog ini pihak pemerintah betul-betul jangan langsung misalnya dengan baru info, wah sekolah ini dengan tatap muka ada indikasi wabah COVID, tutup lagi, lockdown lagi. Mari kita sikapi, kita hilangkan rasa takut itu. Kita sudah selalu ketakutan ini. Dan kadang bukan lagi dengan wabah COVID, tapi kita sudah dihantui oleh sangat-sangat ketakutan dengan aturan-aturan kadang yang tidak jelas, tapi dari mulut ke mulut sudah mengatakan bahwa COVID sangat berbahaya, maka kita ikut ketakutannya berlebihan. Baik. Dan berbicara mengenai mutu pendidikan yang menurun di Indonesia ataupun khususnya di Bengkulu, tentu ini ada PR besar ya untuk seluruh guru di Kota Bengkulu. Ya. Dan tentunya ada tips yang harus dilakukan untuk guru mengejar ketertinggalan tersebut. Tapi kita akan bahas nanti, Bapak. Kita jeda terlebih dahulu. Kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi 23 Agustus 2021 dengan tema kita Semangat Sekolah Tatap Muka, dan masih bersama dengan narasumber kita tentunya Ketua PGRI Kota Bengkulu Bapak Nawardi Linmas. Pak Nawardi, kita lanjut lagi nih mengenai tadi kita berbicara tentang mutu pendidikan di Indonesia ini dinilai menurun kualitasnya. Nah, tentunya ini PR besar juga untuk seluruh guru, khususnya guru di Kota Bengkulu. Nah, bagaimana nih para guru mengejar ketertinggalan tersebut? Baik ya, ketertinggalan ini sebenarnya dilihat dari titik ukur mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang bersangkutan. Namun secara umum ya, bagaimana upaya guru untuk mengejar ketertinggalan siswa dalam hal pelajaran daring selama ini, ya suka tidak suka, ya mau tidak mau kita harus mengadakan remedial, mengulangi kembali pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan selama daring, terus untuk tahun pembelajaran 2021-22 ini. Jadi kita tidak mengejar target kurikulum dulu, ya, tapi kita mengejar dulu bagaimana ketertinggalan anak ya selama daring. Maka kita setelah tatap muka ini, ya guru-guru akan mengulangi kembali teori yang memang harus diaplikasikan dalam bentuk praktek. Ya, itu diulangi kembali. Lagi ya. Itu yang kedua. Nah, yang pertama. Nah, yang kedua akan memberikan penugasan. Tentunya tidak terkejar di jam sekolah karena ketika ini kan belum full nih. Ya, untuk SMK 1 itu kita karena belajar 6 hari, pulangnya kan jam setengah 4 itu dan asar di sekolah. Kalau sekarang ini kan jam 1.30 sudah harus pulang. Jadi waktunya sudah banyak terpotong, maka kita akan memberikan penugasan kepada siswa. Itu untuk mengejar ketinggalan pembelajaran selama daring. Mudah-mudahan semua guru itu sudah menyiapkan ya untuk kegiatan remedial dan penugasan kepada siswa, dan yang lebih tahu tentunya guru yang bersangkutan mana yang harus kita ulangi teori yang akan diaplikasikan dalam bentuk praktek, ya mana yang teori yang harus melalui penugasan kepada siswa. Itu salah satu atau beberapa alternatif ya bagaimana tip-tip guru untuk mengejar ketertinggalan siswa selama pelajaran daring. Baik, itu kiat-kiat guru untuk mengejar ketertinggalan tersebut, dan jangan sampai ini mutu pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia ini menurun terus ya. Betul. Dan harapannya dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan sistem pembelajaran tatap muka, mutu pendidikan akan naik kembali, dan tentunya ini menjadi kualitas yang lebih baik juga untuk para siswa dan gurunya. Nah, Pak Nawardi, ini bagaimana ketika sudah berlangsungnya kegiatan
tatap muka, pembelajaran tatap muka yang kurang lebih 1 minggu ya. Bagaimana evaluasinya? Apakah seluruh sekolah ini emang benar-benar dipastikan sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat? Bagaimana pengawasan dari PGRI? Alhamdulillah ya, pantauan kami, saya tidak munafik ya, mungkin kami tidak seluruh sekolah bisa kami kunjungi, tapi setiap sekolah itu kan kita punya kontak person ya. Dari seluruh pengurus ini kan ada pengurus kota, ada cabang dan ranting. Sudah berjalan 1 minggu untuk PAUD, SD dan SMP itu sudah berjalan bagus, ya sudah berjalan baik, dan mereka tetap sudah melaksanakan 3M karena ini dilakukan dulu survei oleh pihak Disdik Kota, ya dari pemerintah kota juga sebelum ya dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi untuk mematuhi prokes kesehatan, alhamdulillah ya sesuai dengan kemampuan sekolah itu sudah kita pantau, sudah tersedia ya, termasuk dengan tempat duduk anak ya, walaupun tidak maksimal 1,5 jarak, tapi paling tidak 1 meter itu antara anak itu sudah kita atur. Bahkan ada alternatif lain yang digunakan sekolah ya, karena ini masuknya hanya 50%, sekolah itu mencari ruangan yang besar ya, seperti ruangan praktek siswa yang bisa kita manfaatkan dulu untuk belajar supaya jaraknya itu mematuhi prokes kesehatan, maka kita gunakan ruang praktek siswa. Ini sudah jalan. Dan juga ada juga sekolah yang belum memberikan jam istirahat ya, full misalnya dari jam 8 sampai jam 11 tidak ada jam istirahat. Sudah itu anak diminta orang tua menjemput dan langsung pulang. Dalam artian kenapa dilakukan sekolah seperti itu ya, supaya jangan terlalu lama anak itu bisa berkumpul di sekolah ya, bertemu dengan teman-temannya. Itu yang sudah menjadi pantauan kami tentang ya bagaimana ya prokes kesehatan di sekolah yang sudah dilaksanakan dalam rangka awal ya minggu ini pelaksanaan tatap muka. Sejauh pantauan tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Oke, dan berjalan dengan lancar, dan harapannya ini lancar. Semoga kebijakan tersebut adalah kebijakan yang tepat dan pastinya tidak ada lagi masalah-masalah yang berdatangan ketika itu ya, ketika pembelajaran telah diterapkan. Nah ini Pak Nawardi, terakhir apa pesan dan harapannya terkait dengan tema kita di pagi hari ini? Ya, jadi pesan kepada kawan-kawan guru, mari kita sambut baik ya pembelajaran tatap muka ini, dan mari kita kembali seperti belajar yang masa normal. Jujur karena antara guru dan murid ya, negatifnya ini sudah keenakan di rumah ya, termasuk muridnya sudah kebanyakan rata-rata itu tidurnya bangun kesiangan. Ya, nah maka pesan saya mari ya kawan-kawan guru melalui Porsilog, bagi yang sudah ada Porsilog ya, atau melalui WA group wali kelas ya, untuk mengingatkan siswa supaya kembali merubah sikap seperti sekolah yang normal. Itu pesan saya. Nah yang kedua, harapan kepada pihak pemerintah, khusus pemerintah kota ya, mari hal-hal mungkin yang ada dipantau ya agak melanggar tetapi tidak terlalu mengakibatkan fatal bagi kesehatan siswa dan guru, tolong ini dilindungi betul, diselesaikan secepatnya oleh pihak pemerintah. Bukan dalam pengertian masalah kecil itu langsung dibesar-besarkan, yang memanggil dan dipantau minta maaf ya media massa, pihak LSM, sehingga meresahkan sekolah. Ini kami pikirin mohon betul ya, sehingga ada lagi isu ini ya tentang negatif sekolah kembali dari. Nah ini harapan kami, mohon pemerintah itu betul-betul memantau ya, kontrol secara efektif yang mana perilaku di dalam tatap muka ini baik siswa guru yang melanggar prokes ya, dan juga ada yang terindikasi mungkin wabah COVID, itu tolong tidak dibesar-besarkan, tapi mari kita sama-sama bagaimana ya memperbaiki, membenarkannya
supaya pembelajaran tatap muka tetap jalan. Itu pesan. Nah, untuk murid, ya mari sampaikan kepada orang tua bahwa tatap muka ini sangat penting, dan tolong orang tua apa yang kami sampaikan kepada siswanya ya tentang prokes kesehatan ini sama-sama kita penuhi. Ya, termasuk harus memakai masker. Barangkali sekolah itu untuk sementara melarang membawa HP ke kelas supaya tidak banyak bercampur, berkumpul, ya kumpul-kumpul untuk selfie dulu, ya karena udah rindu, mereka ini udah rindu. Itu manusiawi. Jangankan murid, ya guru aja udah rindu pasti berkumpul-kumpul, termasuk kalian juga mungkin awak media. Kalau udah ketemu ya udah itu kan, tinggal selfie-selfian ini diharapkan orang tua untuk sama-sama kita memantau anak kita, ya mematuhi prokes kesehatan. Nah, untuk harapan, ya harapan kami sebagai guru, ya tidak kata lain, ya tidak ada harapan lain, ya barangkali kalau saya katakan sama dengan kita bersemboyan NKRI harga mati. Nah, harapan guru, ya tatap muka ini jangan lagi dibantah-bantah, jangan lagi ditunda-tunda, apalagi misalnya dikembalikan seperti ya selama ini. Mari kita sama-sama menyikapi ya optimis bahwa penyakit ini akan pergi. Itu adalah milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Ya kalau kita yakin bahwa itu adalah datang dari Allah kepada Allah dan kembali kepada Allah. Dalam arti keyakinan ini sangat mendukung. Ya sangat mendukung bahwa kalau kita lakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk duniawi, ya kita patuhi aturan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, insya Allah, maka penyakit itu juga tentunya didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada obatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, itu harapan kami. Mohon betul pihak pemerintah, pihak orang tua, pihak LSM, media. Ya, ini tidak mengobok-obok pendidikan ini yang sifatnya akan meresahkan, ya seperti kini waduh yang sangat miris bagi PGRI, ya pihak-pihak lain mengobok-obok bahwa sekolah ini menahan ijazah tahun sekian dan sekian. Ini salah satu contoh yang ada akibatnya dengan pengaruh COVID ini sudah menjenuhkan bagi orang banyak, termasuk pendidikan. Terima kasih. Itu pesan dan harapannya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, dan tentunya ada pesan harapan juga untuk seluruh murid-murid pastinya, kemudian juga untuk para guru, wali murid, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dan terima kasih Pak Nawardi atas perbincangannya di pagi hari ini, telah berbincang bersama kami di tema kita, yaitu semangat sekolah tatap muka, dan tentunya banyak sekali harapan yang kita taruh mengenai kebijakan tatap muka ini, dan semoga juga nih pandemi segera berakhir agar aktivitas dapat berjalan dengan lancar, kemudian juga tidak ada lagi klaster-klaster baru COVID-19. Dan pastinya juga semoga kualitas pendidikan di Indonesia khususnya di Kota Bengkulu juga semakin meningkat baik. Dan pastinya ini adalah upaya kita untuk memutus mata rantai COVID-19 juga, dan tentunya juga ini adalah upaya kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita, generasi-generasi penerus bangsa. Terima kasih banyak Pak ya, sehat selalu. Minta waktu sedikit mungkin yel untuk PGRI. Oh iya, silakan. Mari kawan-kawan guru semuanya, saya berada di studio RBTV, kita yel-yel sebentar untuk PGRI. Oke, silakan. Ya, hidup guru. Hidup. Tolong dijawab, hidup PGRI. Hidup. Solidaritas, yes. 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 Siapa kita? Indonesia. NKRI. Harga mati. Terima kasih. Wassalamualaikum. Luar biasa sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan harapannya semoga seluruh guru sehat selalu ya Bapak ya. Sehat selalu. Amin. Dan tentunya dengan niat baiknya untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa pastinya. Baiklah pemirsa, saya Ida Septirsari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.